Duh, gimana ini? Kalau dia terus ngikutin, aku bakalan susah buat ambil aksesorisnya. Saya mau cari kado buat teman saya, tapi saya mau cari-cari dulu aja ya, Mbak. Salma! Mbak Koko, kesini juga akhirnya. Iya, akhirnya aku kesini juga. Wah, tokonya bagus juga ya. Barang-barang yang ada di sini juga bagus. Mbak Koko mau cari apa? Ayo, aku bantu cariin. Sekalian keliling. Boleh. Mumpung pegawainya lagi sibuk, aku bisa mencuri beberapa barang. Sempurna, siapa yang menyangka kalau aku bisa mendapatkan semua ini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Aku bisa tampil cantik dan modis tanpa modal sepeser pun. Hijab ini juga nggak aku beli, aku mendapatkannya dengan percuma. Kalau bisa maling, ngapain harus beli kan? Hanya bermodalkan datang ke toko, aku bisa mendapatkan banyak aksesoris seperti ini. Bukan cuma itu aja, tas, sepatu, hijab, baju, semuanya aku dapatkan dengan gratis. Risa, untung aja kamu belum tidur. Kamu dapat aksesoris sebanyak itu dari mana? Kapan kamu belinya? Ini aku beli beberapa waktu lalu kok, Bu. Belinya nyicil gitu. Oh iya, Bu. Ibu ngapain kesini? Oh itu, Ibu cuma mau cerita kalau toko tante kamu barangnya banyak yang hilang. Hah? Serius, Bu? Kok bisa sih? Barang apa, Bu, yang hilang? Ya semacam bros, kerudung, kayak gitulah. Cuma yang bikin ibu gak enak tuh setiap kali kita kesana pasti ada barang yang hilang. Padahal kan kita nggak ngambil apapun. Iya ya, Bu, padahal kita gak ngambil apapun. Kita kan kesana beli atau cuma berkunjung aja. Nah itu yang bikin ibu cemas. Ibu takut kalau tante kamu malah nuduh kita yang ngambil. Kayaknya nggak mungkin deh, Bu. Masa tante Mawar nuduh kita? Mungkin itu cuma kebetulan aja kali. Siapa tahu ada malingnya itu kalau kita saudaranya tante Mawar. Makanya dia maling pas ada kita, biar kita dituduh. Bisa jadi sih. Mungkin malingnya sengaja biar kita yang kena tuduh. Udah, Ibu nggak perlu takut. Tante Mawar nggak mungkin nuduh kita. Tante Mawar itu orangnya baik. Dia juga percaya kok sama kita. Semoga aja ya. Oh iya, besok kamu temenin ibu ke rumah adik ibu yuk, yang ada di Bogor itu. Aduh maaf ya, Bu, aku nggak bisa. Aku udah ada janji sama temen aku mau beli aksesoris lagi. Ya kamu mah batalin aja janjinya. Nanti kamu janjian ulang lagi aja. Nggak bisa, Bu, aku udah janjian dari lama. Aku nggak enak kalau harus batalin gitu aja. Lagian ibu ngajakinnya dadakan sih. Lain kali aja ya. Ya udah deh, kirain kamu mau ikut. Ibu juga sebenarnya perginya dadakan. Baru dikasih tahu sama ayah kamu. Katanya ya kamu ada kerjaan di Bogor. Jadinya sekalian ke rumah adik ibu. Aku titip salam aja ya buat Om. Maaf nggak bisa ikut. Ya udah, kamu tidur Gi. Ini udah malam, jangan bergadang. Iya, Bu. Untung aja ibu gak curiga soal aksesoris ini. Padahal sebagian aku curi dari tokonya Tante Mawar. Semoga aja Tante Mawar gak curiga deh sama aku. Bisa bahaya kalau dia curiga. Barang-barang di toko ini banyak yang bagus. Pasti harganya juga mahal. Bisa nih aku ambil beberapa. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Oh, tidak. Saya hanya lihat-lihat dulu, Mbak. Nanti kalau ada yang cocok saya beli. Memangnya Mbak mau cari aksesoris seperti apa? Mungkin saya bisa bantu carikan. Duh, gimana ini? Kalau dia terus ngikutin, aku bakalan susah buat ambil aksesorisnya. Saya mau cari kado buat teman saya, tapi saya mau cari-cari dulu aja ya, Mbak. Salma! Mbak Koko, kesini juga akhirnya. Iya, akhirnya aku kesini juga. Wah, tokonya bagus juga ya. Barang-barang yang ada di sini juga bagus. Mbak Koko mau cari apa? Ayo, aku bantu cariin. Sekalian keliling. Boleh. Mumpung pegawainya lagi sibuk, aku bisa mencuri beberapa barang. Dengan begini, aku gak akan ketahuan. Sebaiknya aku pergi deh sebelum ketahuan. Kamu hati-hati ya, akhir-akhir ini banyak banget yang maling di toko, terutama di toko aksesoris kayak gini. Hah? Serius Mbak Koko? Kok serem banget sih. Zaman sekarang memang harus hati-hati ya. Iya Salma, banyak banget toko yang kemalingan. Kemarin aja tokonya Bu Mawar. Toko Bu Mawar yang mewah itu, kok bisa sih sampai kemalingan? Aku juga nggak tahu, toko semewah itu aja bisa kecolongan, apalagi toko yang kecil. Aduh, aku nggak bisa diam aja nih. Aku harus ekstra waspada. Aku gak mau ada orang yang mencuri di tokoku ini. Kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Sekarang kan udah serba canggih. Kamu pasang CCTV aja. Kalau soal itu mah aku udah pasang. Jadi kalau ada yang maling pasti langsung ketahuan. Setiap sudut ini banyak CCTV-nya. Nah bagus tuh. Jangan kamu biarkan ada yang mencuri barang-barang di sini. Kalaupun ada, harus dikasih pelajaran biar kapok. Iya, kamu benar Mbak. Oh iya, tadi kamu mau cari apa? Tuh kan gara-gara keasikan ngobrol jadi lupa tadi kamu mau beli apa. Iya, kita keasikan ngobrol. Aku memang berbakat, mereka bahkan tidak menyadarinya. Lihat ini, banyak banget aksesorisnya. Tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, aku bisa mendapatkan semua ini.
Wah, banyak banget aksesorisnya kamu. Kamu dapat dari mana? Ya belilah ya, masa nyuri sih? Iya, ya tahu. Cuma maksud ayah tuh kamu belinya di mana? Nanti ayah mau beli buat kado ibu. Ya dasar bucin, aku beli ini di toko aksesoris mahal ya. Tuh lihat, dari bentuknya aja bisa kelihatan kalau ini barang mahal. Sombongnya. Oh iya, kamu beli barang-barang mahal gini dari mana uangnya? Kamu kan belum kerja. Uang dari ayah dan ibu juga belum tentu sebanyak ini. Itu aku nabung ya. Ayah kan sering bilang sama aku kalau kita itu harus rajin nabung. Ini aku lama nih nabungnya. Nabung lama cuma buat beli barang-barang begini. Emangnya gak boros? Mending kamu pakai uangnya buat hal yang lebih bermanfaat daripada dihambur-hamburkan kayak gini. Ya memangnya kenapa sih ya? Itu juga kan uang aku, bukan uang ayah. Udahlah mas, biarin aja Risa mau beli apa, itu kan uangnya dia. Tuh kan ibu aja belain aku. Oh iya, kalian gak jadi ke Bogor? Ini baru aja mau berangkat, kita pulang besok ya. Kamu jangan nakal di sini. Dih, aku gak pernah nakal ya. Enak aja, udah sana kalian kalau mau pergi, nanti keburu macet loh. Ya udah, kita berangkat ya. Kamu jaga diri baik-baik di sini. Iya ya, ayah sama ibu juga hati-hati ya, kabarin aku kalau udah sampai. Yes, aku bisa fokus buat curi aksesoris dan barang-barang lain di tempat lain nih. Besok aku curi di tempat mana lagi ya? Lihat nanti aja deh. Kok tasnya jadi berat sih? Padahal kan isinya bukan barang-barang yang berat. Aku merasa gadis itu mencurigakan. Pasang kamera keamanan di beberapa sudut. Tenang aja Bu, setiap sudut sudah saya pasang CCTV, jadi kita bisa memastikan kalau dia bikin masalah atau enggak. Bagus, kamu samperin dia Gi. Permisi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Enggak kok mas, saya mau lihat-lihat dulu aja. Mbak lagi cari baju, hijab, atau tas mungkin? Aduh, nih orang ganggu aja sih. Saya lagi mikir mas, nanti kalau saya kesulitan saya kasih tahu kamu kok. Baik Mbak bisa lihat-lihat di sebelah sana, ada baju koleksi terbaru kami. Iya mas, saya tahu. Tolong jangan ganggu saya ya mas. Saya lagi mikir mau beli apa. Kalau mas di sini terus saya nggak bisa mikir. Dia beneran mencurigakan. Mumpung nggak ada yang lihat, aku bisa mencuri kerudung ini. Yang ini bagus juga, lumayan nih. Lah, tuh Mbak mana ya? Kok tiba-tiba ngilang? Perasaan tadi masih di sini. Waduh, meleng dikit udah ngilang aja. Kamu kenapa Je? Kok muka kamu kayak bingung gitu? Perempuan yang tadi gak tahu kemana Bu. Tadi saya ke pelanggan yang lain, dia udah gak ada. Gadis itu benar-benar mencurigakan. Ya udah, gak apa-apa. Nanti biar saya cari aja di CCTV, biar kita bisa tahu apa yang gadis itu lakukan. Saya sih curiga kalau dia itu mencuri. Saya juga curiga Bu, gerak-geriknya kayak mau maling. Aku tahu ada yang tidak beres dengan dia dan ternyata benar kalau dia itu mencuri di toko aku. Kali ini dia tidak akan lolos. Kamu kenapa Bu? Kok kayak kesel gitu? Aku kesel mas, ternyata ada orang yang mencuri di toko aku. Dia perempuan, mana berhijab lagi. Dia nggak malu apa maling tapi pakai hijab gitu. Kamu gak boleh ngomong gitu Bu. Hijab itu gak ada hubungannya sama kelakuan orang. Iya, aku tahu mas, aku gak bermaksud kayak gitu. Aku cuma menyayangkan aja. Kelakuan dia nggak kayak apa yang dia pakai hijab. Hijab itu kan suci mas, tapi kelakuannya malah minus. Sekarang apa yang kamu mau lakukan? Aku bakalan ngumpulin bukti dulu mas. Setelah itu aku akan melaporkan dia ke polisi. Kalau nggak kayak gitu dia nggak bakalan jerah. Ya udah, apapun keputusan kamu, aku kan dukung. Semoga dia cepat ketemu ya. Aku sih yakin mas kalau dia akan datang lagi mas. Kenapa kamu bisa yakin itu? Kalau kita diem aja dia pasti akan merasa aman dan pastinya akan balik lagi ke butik aku. Kalau dia balik lagi, di situ aku akan mendapatkan bukti yang kuat buat jebloskan dia ke penjara. Make sense juga sih. Gimana Bu? Apa bisa sudah dicek CCTV-nya? Iya, saya sudah cek CCTV-nya dan ternyata benar kalau gadis yang waktu itu datang ke sini dia mencuri kerudung. Terus apa yang harus kita lakukan Bu? Kita gak mungkin diam aja kan? Jelas kita nggak bisa diem aja, kita harus lakukan sesuatu. Saya sudah punya rencana untuk menjebak dia. Rencana apa Bu? Kalau dia kesini lagi, nanti kamu biarkan saja dia. Sapa seperti biasa, nanti saya akan mengawasi dia dari CCTV. Kita harus punya banyak bukti untuk menjebloskan dia ke penjara. Wah, ide yang bagus. Wah, tas ini bagus banget, pasti harganya mahal. Kayaknya aman deh. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ih, ngapain sih ini orang kesini? Aku jadi nggak bisa ambil tas ini. Mau lihat-lihat tasnya Mbak? Saya ingat waktu itu pas Mbak kesini belum beli apapun. Apa sekarang sudah tahu mau beli apa Mbak? Belum, saya masih bingung mau beli apa. Saya mau cari-cari dulu aja. Dia pasti merasa terganggu. Lebih baik aku ngawasin dia dari jauh aja deh. Kalau butuh sesuatu panggil saya aja ya Mbak. Untung aja pergi. Apa ini? Kenapa tasnya jadi seberat ini? Perasaan cuma tas kecil deh. Kenapa ini? Kita nggak kejar dia Bu. Kayaknya nggak perlu deh. Kita tunggu aja di sini. Saya merasa ada yang aneh. Dia kelihatan panik dan kebingungan. Saya yakin dia akan kembali ke sini. Kenapa ini? Kok barang-barangnya jadi berat gini sih? Kenapa sih jadi kayak gini? Kenapa semua barang-barangnya berat?
Orang-orang menatap aku terus, aku jadi gak nyaman. Aku harus cepat pergi dari sini. Tapi gimana ya caranya? Kenapa sih ini jadi kayak gini? Berat banget tas ini. Kenapa semakin berat? Apa yang harus aku lakukan? Aduh, Mas, kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Maaf Pak, saya gak sengaja. Lagian Mbak dari tadi ngalangin jalan terus, makanya Mbak kalau ke bawa barang itu yang benar. Kalau emang berat, minta orang buat bantu. Apaan sih? Gak usah ikut campur deh. Kenapa sih tas ini berat banget? Isinya juga nggak bisa aku keluarin. Sebenarnya ada apa sih? Nggak mungkin kan kalau aku tinggalin tas ini di sini. Ini aneh, bener-bener aneh. Kenapa sih pakai berat segala? Perasaan barang-barang yang aku curi bukan barang yang berat, cuma tas kecil, bros, dan aksesoris yang lainnya. Nggak mungkin kan bisa seberat ini? Kenapa ini? Kenapa kaki aku rasanya berat banget? Bukan cuma tasnya aja yang berat, tapi kaki aku juga ikut berat. Ada apa ini sebenarnya? Ada apa sama perempuan itu? Kenapa dia kayak kesakitan gitu? Atau ada apa ya? Kayaknya bukan kesakitan deh, tapi dia kesulitan bawa tas. Iya tuh tasnya. Memangnya dia bawa apa? Perasaan tasnya gak sebesar itu, Dew. Atau jangan-jangan itu isinya bom? Jangan ngomong sembarangan. Kalau kamu ngomong kayak gitu, nanti banyak orang yang ketakutan. Ya kan, siapa tahu aja. Soalnya dia benar-benar mencurigakan. Kalau dia sampai bawa bom, kan kita bisa bahaya. Orang-orang yang ada di sini juga. Itu gak mungkin, udah gak usah dipikirin. Mending kita pergi aja. Kenapa sama kaki aku? Kenapa berat sekali? Loh, kenapa sama kaki aku? Kok jalannya mundur gini sih? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa aku berjalan mundur? Kemana kaki aku membawaku? Tolong, tolong, tolong. Kenapa tidak ada yang mau nolongin aku? Kaki aku sangat berat dan nggak bisa dikendalikan. Ternyata benar, kamu bakalan kembali ke sini dengan sendirinya. Kamu tidak bisa lari dari kesalahanmu. Kita semua sudah tahu apa yang kamu lakukan. Saya minta maaf, tolong ampuni saya. Saya akan kembalikan semuanya. Saya tidak akan mencuri lagi. Alah, jangan pura-pura ya kamu. Kamu itu cuma ketakutan kan? Setelah ini pasti kamu akan mencuri lagi. Gak malu sama kerudung yang kamu pakai. Bu Santi, kita laporkan saja dia ke polisi. Tolong jangan laporkan saya ke polisi. Saya sangat menyesal. Jangan didengerin, Bu. Orang kayak gitu itu pantas dapat hukuman. Biar jerak. Kalau dia dilaporkan ke polisi, dia akan kapok. Tolong Bu, saya tahu saya salah, tapi tolong jangan lakukan itu. Saya janji tidak akan melakukannya lagi. Saya akan mengembalikan semua barang yang saya curi. Apa saya harus mempercayai kamu? Jangan percaya, Bu. Dia itu hanya bohong. Air mata yang dia keluarkan itu hanya kebohongan. Saya tidak berbohong. Tolong ampuni saya, Bu. Saya minta maaf. Kamu tahu kan apa yang kamu lakukan itu salah? Ini sudah kedua kalinya kamu mencuri di butik saya. Iya, Bu. Saya tahu kalau saya salah. Saya sangat menyesal. Tolong maafkan saya. Kamu ikut saya. Kita bicarakan ini di ruangan kerja saya. Jangan di sini, banyak orang. Malu. Jangan kabur ya. Saya gak akan biarkan kamu kabur gitu aja. Saya akan pastikan kamu menanggung semuanya. Ayo masuk ke dalam. Saya minta maaf, saya tahu saya salah. Saya sudah merugikan butik Anda, tapi tolong jangan laporkan saya ke polisi. Aku bisa melaporkan kamu ke polisi, tapi aku ingin tahu kenapa kamu melakukan ini. Katakan dengan jujur. Saya selalu ingin tampil modis, tapi saya nggak punya uang untuk membelinya. Dulu saya selalu dibully sama teman-teman saya. Mereka bilang kalau saya itu kampungan, baju saya selalu jelek. Saya selalu ditertawakan di depan banyak orang. Makanya saya pengen merubah diri saya dengan berpenampilan menarik, tapi tidak dengan mencuri kan? Iya, saya tahu, tapi saya tidak punya pilihan lagi. Orang tua saya juga jarang memberikan saya uang. Saya terpaksa mencuri karena saya sudah tidak tahan lagi mendapatkan bulian dari orang lain. Apa orang tua kamu tahu kalau kamu selama ini kamu dibully? Mereka nggak tahu, hanya saya yang tahu. Kalau mereka tahu, mereka pasti khawatir. Itu sudah pasti, orang tua mana yang nggak khawatir melihat anaknya dibully? Tapi itu bukan langkah yang tepat. Kamu seharusnya lebih terbuka sama orang tua kamu. Mungkin kejadiannya nggak akan kayak gini kalau kamu mau jujur ke orang tua kamu. Iya, Bu, seharusnya saya punya sedikit keberanian untuk jujur sama orang tua saya, tapi saya nggak punya itu. Saya minta maaf ya, Bu. Tolong jangan laporkan saya ke polisi. Orang tua saya pasti akan kecewa. Saya tidak akan melaporkan kamu ke polisi dengan syarat kamu harus mengembalikan semua yang kamu curi. Selain itu, jujur sama orang tua kamu kalau kamu seorang pencuri. Itu nggak mungkin, Bu. Orang tua saya pasti akan marah. Itu sudah jadi resiko kamu. Kalau kamu nggak mau, saya tinggal laporkan kamu ke polisi. Jangan, Bu. Iya, saya akan bilang ke orang tua saya, tapi tolong jangan laporkan saya ke polisi. Ingat satu hal lagi, jangan pernah kamu mencuri lagi di tempat manapun. Kalau sampai kamu mencuri lagi, saya nggak akan segan-segan seret kamu ke kantor polisi. Hijab ini seharusnya mencerminkan akhlakku, bukan sekadar menutupi kesalahanku. Aku masih beruntung karena Bu Santi nggak laporin aku ke polisi dan memaafkan aku. Tapi kenapa aku ngerasa nggak nyaman ya? Hijab ini seharusnya menjadi pengingat agar aku tidak melakukan dosa. Tapi nyatanya aku malah berlindung dengan hijab ini dari dosa.
Oh, jadi kamu gak dilaporin ke polisi ya? Bu Santi itu terlalu baik jadi orang. Masa maling dimaafin gitu aja? Saya minta maaf, saya tahu kalau saya salah. Bu Santi memang orang yang baik. Kamu tenang aja ya, saya tidak akan pernah mencuri lagi. Saya udah kapok. Apa yang saya alami itu mengajarkan saya banyak hal. Itu udah seharusnya. Kalau kamu sampai mengulanginya lagi, itu sama saja kamu gak tahu diri. Ketika kamu akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Lihat hijab yang kamu pakai. Apa kamu gak merasa malu? Apa kamu gak malu sama Tuhan kamu sendiri? Hijab yang kamu pakai itu suci. Maka jangan kamu kotori kesuciannya karena perilaku yang gak benar. Maafkan aku ya Allah, aku sudah mengotori kesucian hijab ini. Aku harus berubah, aku harus memperbaiki diriku. Kamu udah beresin semua? Udah ya, ayah, ibu, aku minta maaf ya. Aku udah banyak ngecewain kalian. Kamu memang mengecewakan ibu dan ayah, tapi kamu tetap anak kita. Yang terpenting sekarang kamu mau mempertanggungjawabkan semuanya. Ini kesempatan terakhir kamu. Ayah dan ibu gak akan maafin kamu kalau kamu mengulangi hal yang sama lagi. Iya ayah, ibu, aku janji gak akan mengulanginya lagi. Aku gak mau jadi pencuri lagi.